Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrifa Putra Darmin dari kelas 10 MIPA 3 absen 2. Saya ingin membahas tentang mekanisme pemberhentian presiden. Dalam buku Mahkamah Konstitusi dalam tanya jawab menjelaskan impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge, berarti menuduh atau mendakwa. Lebih lanjut dijelaskan, impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukan pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Lebih lanjut menjelaskan berdasarkan pasal 7A, 7B dan 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pejabat yang dapat di-impeach adalah presiden, wakil presiden, atau keduanya, presiden dan wakil presiden. Alasan pemberhentian presiden pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Hamdan Zulfa dalam buku Impeachment Presiden menggemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Mekanisme pemberhentian presiden yang pertama, usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Mengajukan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dalam dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Yang kedua, MK wajib memeriksa dan mengadili, memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Yang ketiga, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada MPR. Yang keempat, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut. Dan yang kelima, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme pemberhentian presiden. Terima kasih dan saya menutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.